Halo semuanya, selamat siang. Kita akan segera mulai acaranya ya. Oke, kita akan mulai acaranya sekarang. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di virtual sharing session kuliah jurusan apa? Salah satu program dari unit YO15 KKN PPM UGM periode 1 tahun 2021. Tujuan program ini adalah untuk memberikan gambaran perkuliahan di jurusan tertentu di perguruan tinggi itu seperti apa sih? Dan mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang masih bingung akan mengambil jurusan apa, atau sekedar ingin tahu kehidupan perkuliahan itu seperti apa. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan sharing seperti apa itu perkuliahan perguruan tinggi begitu. Program ini akan memiliki 2 seri, di mana dalam 2 seri ini akan ada dari pendidikan dokter dan ilmu hukum untuk hari ini. Untuk besok akan ada dari kehutanan dan juga dari ilmu hubungan internasional. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Noel, saya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya sedang kuliah kerja nyata secara daring di KP Wonosari, dan saya akan bertindak sebagai pemandu acara untuk kedua seri sharing session kuliah jurusan apa secara virtual. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih juga kepada SMA 2 Wonosari yang sudah bekerja sama dengan unit YO15 KKN PPM UGM periode 1 tahun 2021. Semoga kerjasamanya bisa berlanjut juga di kesempatan lainnya. Nah, pada siang hari ini sudah ada 2 narasumber yang akan bergabung sama kita. Ada yang pertama adalah Iren Amadea dari mahasiswi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Halo Iren, bisa dengar suaranya? Halo Noel, bisa jelas. Oke. Yang kedua kita ada Christopher Chandra, mahasiswa pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Panjang ya namanya, FKKMK UGM. Christopher, kedengeran ya? Ya, halo semuanya. Kedengeran kok. Oke. Sebelum kita mulai acaranya, jadi selama acara ini berlangsung, kita akan ada sesi tanya jawab juga. Untuk sesi tanya jawabnya, kita sudah menyediakan link di Pigeonhole, mungkin bisa diisi di kolom chat. Kalau misalnya ada pertanyaan apa aja, daripada lupa, bisa langsung diklik linknya, terus bisa isi pertanyaannya apa, dan nanti kita akan membahas pertanyaannya satu persatu jika ada kesempatan di waktu Q&A ya. Jadi nanti kita ada sesi sendiri untuk tanya jawab begitu. Dan mengingatkan juga, karena ini adalah acara resmi yang bekerja sama dengan pihak sekolah dan juga akan direkam, mohon dijaga kesopanannya begitu ya. Oke, kalau misalnya sudah, berarti ini masih akan ada yang masuk lagi juga, jadi kita sambil nunggu juga ya, kita lanjutkan aja. Pertama kita mungkin akan sharing dulu dengan Iren nih, sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin akan ada beberapa pertanyaan juga, nanti di kloter kedua baru kita ke Chris dari Fakultas Kedokteran gitu. Nah, mungkin yang pertama ditanyakan dulu ke Iren ya, kenapa sih mau masuk jurusan yang dipilih sekarang?
Mungkin aku jawabnya dari dulu aku mau jadi apa dulu ya. Maaf, Bisa. tentang suaranya banyak lagi hujan di luar soalnya. Oke. Aku dulu itu mau jadi seorang diplomat. Jadi buat teman-teman, diplomat itu adalah kayak profesi yang mewakili negara di negara lain. Nah, itu biasanya ya Noel pasti juga udah tahu. Ini tuh di-preparein masuk ke hubungan internasional. Tapi pas aku mau apply buat hubungan internasional, ternyata katanya temennya papaku yang orang yang diplomat juga, dia bilang Kementerian Luar Negeri yang jadi hostnya profesi ini itu tuh lebih membutuhkan tenaga kerja dari hukum. Nah makanya sesimpel itu sih kira-kira Noel. Oh gitu, oke. Berarti dari awalnya tadinya mau masuk jadi diplomat gitu ya, tapi akhirnya jadi diplomat itu tidak harus dari hubungan internasional ternyata, dan banyak caranya untuk jadi diplomat, dan salah satunya adalah masuk dari fakultas hukum begitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin jadi mahasiswa fakultas hukum nih, sebenarnya apa aja sih pelajaran yang menurut kamu waktu SMA itu mendukung untuk bisa menunjang dalam jurusan tersebut? Sebenarnya semuanya sih. Ini nggak cuma berlaku buat yang IPS tapi yang IPA juga. Jadi kayak kalau misalnya kuliah hukum itu benar-benar cakupannya luas banget. Kayak apa? Mungkin ya teman-teman kebayang pelajaran yang bakal kepake itu cuma PKN atau misalnya sejarah, terus sosiologi gitu. Tapi sebenarnya semua bahkan matematika dan juga pelajaran IPA tuh kepake semua, soalnya di hukum juga ada hitungan pajak, terus habis itu ada juga kita hukum dan teknologi. Nah itu benar-benar harus mengerti tentang sains. Jadi menurutku semua pelajaran yang dipelajari di SMA itu memang berguna, dan mungkin anggapan orang-orang kuliah hukum itu hafalan kan terkait dengan hafalan. Ini tuh mitos guys. Jadi memang kita harus ada bagian-bagian yang menghafal, tapi aku yakin juga Chris juga ada hafalannya juga kan. Tapi kalau kuliah hukum yang harus benar-benar dikuatin tuh logik. Soalnya kita tuh belajar menganalisa suatu keadaan yang terjadi di masyarakat dan gimana seharusnya keadaan itu dihandle gitu. Jadi yang paling penting tuh logik. Oke. Berarti ini nanti kita ada pertanyaan khususnya sih sebenarnya ngomongin soal apa sih yang sebenarnya salah tentang persepsi masyarakat soal fakultas hukum gitu ya. Tapi ternyata udah di-spill sedikit, yaitu adalah yang pertama, kalau kuliah hukum itu selalu berhubungan dengan hafalan, padahal tidak juga gitu ya. Karena yang paling penting itu ternyata adalah logika gitu. Jadi nggak melulu hanya mata pelajaran yang seperti PKN atau misalkan apalagi yang berguna tuh kayak sejarah mungkin dan lain-lain tuh enggak, tapi sebenarnya yang paling penting adalah logika gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang kita bahas tentang secara intrakurikulum dulu deh di fakultas hukum gitu ya. Apa sih yang paling susah dari kuliah di jurusan ilmu hukum itu? Apa ya? Sebenarnya kan yang kayak aku bilang tadi, hukum tuh skopnya luas banget kan. Jadi setiap hal itu ada hukumnya. Jadi aku nggak mau bilang ini susah apa enggak, cuman kadang-kadang ada pelajaran matkul yang kita nggak interested aja buat belajar, dan itu yang susah untuk belajar lebih lanjut. Jadi mungkin kalau yang suka hitung-hitungan bakal suka sekali dengan hukum warisan atau hukum pajak. Tapi kalau yang misalnya kurang suka hitungan itu kurang suka, atau enggak yang misalnya suka tentang tentang entrepreneur, dagang, berhubungan dengan dagang, itu bakal suka dengan hukum dagang. Tapi ada juga yang nggak gitu suka dengan konsep-konsep dagang gitu kan. Jadi mungkin kurang menarik buat dipelajarin. Jadi lebih ke yang nggak ada yang susah dan gampang, tapi lebih ke interested apa nggak interested ya. Oke. Berarti mungkin tergantung minat juga ya nanti ya. Karena
hukum itu sangat luas, ada dari lingkungan juga, ada nanti yang warisan, ada yang dagang, ada yang adat juga begitu kan ya. Iya, Jadi tergantung minatnya nanti masing-masing apa, dan itu bisa jadi ada yang emang menantang, ada juga yang mungkin malah kita suka gitu dengan mata kuliahnya gitu. Nah, berarti kalau misalnya buat Iren sendiri deh, apa nih mata kuliah yang menurut Iren tuh menantang dan apa yang menurut Iren tuh menyenangkan? Oke. Mungkin yang menyenangkan buat aku tuh karena aku memang interestnya ke lingkungan ya. Jadi aku suka hukum lingkungan, aku suka hukum internasional, dan kayak hukum dagang kalau menurut aku tuh sangat berguna banget di kalau dipakai di kehidupan sehari-hari. Tapi yang aku kurang suka nih kayak hukum agraria, itu kan tentang pertanahan gitu. Jujur kayak buat aku kurang relevan dan kurang nggak tahu dipakai di mana, makanya aku jadi kurang interested, dan ya jujur agak susah gitu loh buat aku belajarnya. Oke. Berarti tadi interestnya ada di lingkungan, hukum internasional, hukum dagang, dan yang menantang itu adalah yang hukum agraria gitu ya? Betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang ekstrakurikulernya nih, kegiatan yang di luar mata kuliah gitu ya, karena kita ngomongin spesifik di Fakultas Hukum atau mungkin di Fakultas Hukum UGM spesifiknya gitu ya, kegiatan apa sih yang biasanya jadi ciri khas dari mahasiswa atau mahasiswi hukum gitu? Apakah ada organisasi atau misalkan ada kegiatan khusus gitu, misalkan kayak cabang lomba khusus atau seminar dan lain-lain? Wah, ini juga banyak, Noel. Jadi kalau di Fakultas Hukum tuh ada mulai dari organisasi, ada LKPI, ada perlombaan-perlombaan juga gitu. Nah, mungkin kalau aku mulai dari yang organisasi dulu ya. Bisa. Di Fakultas Hukum tuh ada LO dan LSO. Jadi LO dan LSO ini kayak organisasi-organisasi dalam fakultas. Oke. Nah, ada yang namanya Dema Justisia. Oke. Ada yang namanya Asian Law Student Association. Oh, ALSTA. ALSTA ya. Ya. Dan itu kumpulan mahasiswa hukum satu Asia gitu kan. Terus ada juga lembaga-lembaga lain seperti kayak misalnya komunitas penggiat hukum dagang, atau misalnya hukum kayak yang teknologi gitu kan. Marak tuh teknologi keuangan gitu, banyak ada juga, dan juga kayak banyak organisasi keagamaan gitu. Dan kita kalau di Fakultas Hukum nggak tahu kenapa kayak semua organisasi itu nyampur gitu, jadi kayak nggak terlalu kelihatan kesenjangan antara organisasi satu dan organisasi lain, dan dan kayaknya ini tuh udah bisa nge-accommodate interestnya orang-orang gitu. Kalau misalnya mau masuk yang condong ke tematik kayak tadi kayak hukum dagang ya, ada tempatnya. Bahkan kalau olahraga kayak basket, futsal, itu juga ada. Jadi kayak bener-bener tergantung minatnya yang mau masuk, mahasiswa yang masuk. Nah, kalau perlombaan, kita juga ada banyak. Jadi mungkin aku list down beberapa yang paling terkenal. Yang pertama tuh moot court. Jadi itu adalah simulasi pengadilan. Ada internasional dan ada juga yang nasional. Nasional itu kayak ya pengadilan biasa, pengadilan di pengadilan negeri. Tapi kalau yang internasional tuh isu-isunya internasional dan biasanya tuh terkait dengan mahkamah internasional dan juga kayak arbitrase. Oh, berarti banyak banget ya ini kegiatannya ya? Iya, itu perlombaan tuh, itu baru moot court kan? Iya. Wah, ada juga lomba-lomba lain seperti kayak kontrak drafting, jadi lomba untuk membuat kontrak. Ada juga lomba negosiasi dan juga lomba client consultation, jadi kayak ceritanya kalian sudah jadi pengacara gitu kan dan dapat klien, dan gimana cara berkonsultasi dengan klien yang baik. Itu juga ada lombanya. Terus ada juga lomba-lomba LKTI. LKTI itu bisa dipanjangkan dulu mungkin biar pada paham. Itu karya tulis ilmiah. Jadi kalau suka nulis artikel itu mungkin tertarik dengan perlombaan seperti ini, dan juga ada conference yang bisa didatengin kalau misalnya kalian suka nulis kayak gitu. Itu sih kira-kira, Noel.
Dan ada juga yang lain kayak berlintasan dengan fakultas lain kayak misalnya model United Nations itu mungkin ini bersinggungan dengan fakultasmu ya, hubungan Iya, internasional tuh kayak sidang PBB itu kayak apa, dan ada juga kayak betul. debat hukum itu juga ada, dan jujur banyak banget, dan ini aku nggak bisa bilang yang mana yang bagus dan yang mana enggak, soalnya ini benar-benar tergantung minat dan sukanya tuh di bidang apa gitu. Oke. Berarti memang organisasinya banyak dan kegiatan ekstrakurikulernya juga banyak gitu ya di luar belajar aja. Jadi kayaknya kalau di Fakultas Hukum ini nggak banyak nggak sih mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang doang? Sebenarnya Banyak organisasi ya. ada juga, dan kayak apa ya, mungkin mereka juga punya kegiatan di luar kampus, dan itu ya banyak juga yang kuliah pulang tapi mereka punya bisnis di luar. Oke. Ada juga yang memang kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan di kampus, dan apa ya, mungkin tuh tergantung orangnya masing-masing lah. Oke. Berikutnya mungkin kita akan ngebahas rencana ke depannya nih. Sebenarnya pekerjaan yang dituju tadi udah dibahas sedikit sih ya dari awal. Tadi kan katanya mau jadi diplomat gitu ya. Nah sekarang apakah memang masih arahnya ke sana, dan seberapa besar sih kontribusi dari jurusan ini jurusan yang kamu pilih ini akan membantu kamu dalam karirmu nanti gitu di masa depan? Jujur kalau diplomat dengan konteks PNS kayaknya kurang deh sekarang. Aku tuh lebih pengen yang jadi negosiator di forum internasional gitu, tapi bukan yang lewat jalur PNS, dan kontribusinya tuh lumayan. Fakultas Hukum tuh lumayan, soalnya pastinya aku bakal kerja di yang isunya juga ada terkait dengan negosiasi hukum gitu kan. Terus selain kayak kontribusi mata pelajaran dan subjek yang aku pelajari, soft skill-nya itu juga cukup membantu, kayak soft skill public speaking atau misalnya berpikir kritis, dan juga cara menulis, dan banyak juga soft skill kayak bahkan sampai kayak etika. Kita ada pelajaran etika kan, dan itu jujur itu sangat membantu buat mengetahui kayak profesinya kita tuh mau gimana. Jadi banyak sih kontribusinya dari fakultas. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang tidak lebih serius gitu ya, sekarang agak lebih santai. Kalau misalnya masuk jurusan hukum, tadi mungkin udah sedikit dibahas juga, apa hal yang kamu pengen ketahui sebelum kamu masuk hukum? Mungkin kayak hal yang, ternyata gini di hukum gitu, yang pengennya kamu ketahui sebelum masuk hukum. Mungkin tadi satu kan udah ya, yang ternyata tidak semuanya tentang hafalan gitu, ternyata justru malah pakai logika, dan ada yang ngitung-ngitung juga bahkan ada. Jadi kalau misalnya yang ke hukum itu dengan tujuan menghindari hitungan, itu salah gitu ya. Nah selain itu apa nih? Apa ya? Jujur aku orangnya suka surprise gitu, jadi kayak nggak gitu harus nge-prepare sesuatu gitu. Tapi kalau yang aku pengen tahu paling ini sih, lebih ke cara nge-handle stres kalau belajar. Sebenarnya sesusah itu, nggak sesusah itu dan nggak seserius itu. Yang penting kita tuh nikmatin apa yang kita pelajarin gitu. Itu doang sih sebenarnya, dan itu simple banget kan. Tapi ya sampai sekarang ya udah mau lulus nih. Kayak ya I wish kayak dari awal tuh aku take everything very slow, dan ngambil semua yang aku nikmatin aja dari kuliah-kuliahnya, dan nggak gitu ngambis gimana. Soalnya ya balik lagi, kuliah tuh kan tempat kita berteman kan, dan jujur kayaknya nih ya udah kayak ngomong dari seseorang udah mau lulus, kayak teman-teman yang kalian bikin di kuliah tuh kayak teman-teman yang bakal kalian kerja bareng di kedepannya, dan ya manfaatin waktu kuliah itu untuk berteman juga, bukan cuman ikut organisasi, bukan cuman fokus ke pelajaran yang berat-berat, tapi enjoy, dinikmatin aja. Kayak pergaulan itu juga penting gitu. Oke, berarti mungkin
takeaway notes-nya dari Iran tuh adalah kalau misalnya kuliah itu jangan hanya ke soal akademisnya aja, tapi building connection tuh juga penting ya. Apalagi kalau misalnya di pekerjaan seperti itu mungkin akan jadi rekan-rekan nanti juga yang akan banyak bekerja sama dengan orang lain. Jadi penting juga untuk build connection sama teman-teman selama berkuliah gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu pesan-pesan untuk yang mau ngambil jurusan ilmu hukum apa nih kira-kira Iran? Kira-kira jangan terlalu stres dan terlalu takut dengan mata kuliahnya, tapi nanti kalian kalau dari kampus kuliah hukum tuh jujur pengetahuan umum kalian tuh bakal di-expand gitu. Jadi itu sih. Jadi kayak jujur itu dan menurut aku kayak exciting banget kalau misalnya pengetahuan umum kita banyak dan mungkin aja kita di jalan gitu ketemu sama orang bisa nyambung aja gara-gara kuliah hukum. Jadi nggak gimana-gimana yang kalian bakal jadi jaksa, hakim dan gimana, cuman ya sebatas dengan pengetahuan umum kalian dikembangin aja tuh udah sangat bermanfaat banget gitu. Itu sih. Oke, berarti tadi pesannya ada satu, jangan stres ya dengan mata kuliahnya yang banyak dan tugas-tugasnya juga yang banyak ya. Selain itu juga pengetahuan umum itu penting kalau misalnya mau ngambil jurusan hukum, karena mungkin nanti bakal banyak membantu juga bagian kayak kasus-kasus yang dibahas juga kali ya di kuliahannya begitu. Oke, nah sekarang kita masuk Q&A untuk Iren dulu nih. Sudah ada pertanyaan nih di Pigeonhole-nya. Nih pertanyaannya dari Ika. Kak, saya izin bertanya, kalau jurusan hukum besok kira-kira peluang kerjanya selain di pemerintahan dan lain-lain bisa juga apa ya? Jadi, kalau pendidikan gimana? Banyak sih. Soalnya kan yang aku bilang tadi kan, untuk segala sesuatunya ada hukumnya tersendiri. Jadi ya peluang pekerjaannya itu bukan cuma di pemerintahan, tapi juga di kayak private sectors gitu, di ranah privat. Kalau kalian mau bekerja di perusahaan bisa bekerja di bank, ada namanya in-house. Jadi in-house tuh kayak staff legal yang buat suatu perusahaan. Jadi kayak kita tahu perusahaan tuh gimana, dan itu juga bisa. Bahkan kalau misalnya kalian mau jadi human resources atau ketenaga kerjaan, itu juga bisa. Soalnya banyak kan kayak masalah hukum di ketenaga kerjaan yang kadang-kadang orang HR yang non hukum tuh nggak mengerti, cuman orang hukum doang yang ngerti. Dan bahkan ya nggak limited ke situ, startup sekarang juga banyak yang butuh staff legal dan banyak banget. Atau bahkan kalau kalian mau buat usaha sendiri akan lebih gampang, soalnya kalian udah tahu ketentuannya itu apa aja. Jadi bahkan untuk entrepreneurship juga lebih useful gitu ya kalau misalnya punya background hukum, karena bisa lebih paham tentang peraturan-peraturan juga gitu, dan kalau ada sengketa atau apa lebih gampang juga untuk mengetahui solusinya gitu. Nah, kalau tadi ini sedikit agak mundur juga ya mungkin Ren, karena tadi jawabannya kan Iran tuh di awal bilang kalau misalnya mau jadi negotiator tapi yang dari private sector gitu ya. Berarti apakah ini ke law firm gitu ujungnya? Mungkin langkah awal aku bakal jadi lawyer dulu ya, pengacara, punya license. Dan mungkin kedepannya bakal ke pemerintah. Soalnya kan untuk jadi negosiator di forum internasional kan harus jadi perwakilan pemerintah kan, atau perwakilan organisasi internasional. Nah, mungkin langkah awal yang mau aku buat bikin kayak sebuah karakteristik yang nggak orang lain punya tuh jadi lawyer dulu. Soalnya kan banyak kan kalau international forum tuh ini kan negosiatornya banyak kan yang ya PNS atau misalnya orang-orang yang mengerti tentang teknisnya yang subjek yang dinegosiasiin itu. Nah, tapi kalau aku mungkin langkah pertamanya bakal mau jadi lawyer dulu. Oke. Nah, kalau misalnya jadi lawyer itu berarti kan beda ya, hanya sekedar lulusan SH, sarjana hukum, dan kalau misalnya mau jadi lawyer. Nah, tahapan kalau mau jadi lawyer tuh gimana sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih gambarannya gimana. Nah, jadi setelah sekolah hukum, kalian tuh punya pendidikan sendiri-sendiri kalau misalnya mau ngambil profesi tertentu. Salah satu contohnya mau jadi pengacara, itu harus ada PKPA. Jadi PKPA tuh pendidikan buat jadi pengacara. Jadi kayak lebih diajarin cara-cara
kayak yang praktikal lah yang bakal kepake di saat kalian tuh kayak praktek jadi lawyer. Itu habis itu ada juga kayak disumpahnya lagi, jadi kayak mirip-mirip dokter gitulah kira-kira, tapi lebih singkat, kayak cuma 2 tahun apa 1 tahun gitu PKPM. Oke. Berarti itu nanti akan ada lagi pendidikan khususnya gitu ya? Berapa lama kurang lebih? Kurang lebih itu 1 tahun PKPA dan 3 tahun magang kalau nggak salah ya. Oke. Dan misalnya mau jadi notaris juga itu ada juga kayak mesti S2 notaris. Jadi hakim, jaksa ada sekolahnya sendiri-sendiri. Oke, berarti mungkin ini yang banyak belum tahu juga gitu ya, kalau misalnya mau masuk jurusan hukum itu, kalau misalnya memang mau ngambil profesi sebagai pengacara tuh masih ada lagi tingkatan setelahnya gitu, nggak selesai di SH-nya aja. Berarti masih ada tadi yang pendidikan jadi pengacaranya selama setahun dan kurang lebih masih ada magangnya lagi sebanyak 3 tahun gitu ya. Oke. Ini kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, nanti bisa langsung ditanyakan aja, bisa langsung di pigeonhole-nya, atau misalnya kalau ada yang mau open microphone juga, boleh langsung di-cut aja. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung open microphone-nya. Nah, mungkin karena sekarang belum ada pertanyaan lagi, kita bisa pindah dulu ke Chris nih. Nah, ini kan dari Fakultas Kedokteran. Oke, kita pindah ke Fakultas Kedokteran ya sekarang ya. Nah, oke, mungkin dari awal lagi nih, Chris. Kapan akhirnya mulai tahu bakal ngambil jurusan kedokteran? Atau kapan pertama kali kayak, kayaknya jadi dokter nih? Oke, untuk kapannya ya berarti di awal-awal SMA sih. Karena kebetulan di keluargaku itu kan ada beberapa yang jatuhnya di dalam di dalam medical field gitulah ya. Istilahnya ada yang jadi apoteker, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dokter gigi. Jadi kayak kebanyakan dari keluargaku itu memang ada di bidang kesehatan. Makanya mungkin dari kecil karena exposure-nya udah di bidang kesehatan sehingga jadinya interested-nya di bidang kesehatan. Jadi mulainya itu di SMA sih, SMA kelas 1. Oke. Nah, kalau misalnya, mungkin ini udah cukup umum kalau misalnya orang mau jadi dokter itu, pelajaran apa aja sih yang memang menunjang nanti kalau misalnya mereka ingin menjadi dokter. Cuman kalau dari pendapat kamu sendiri nih, Chris, apa aja nih mata pelajaran waktu SMA yang emang penting banget gitu? Atau mungkin adakah mata pelajaran yang mungkin dianggap enteng, tapi ternyata penting untuk misalnya menjadi dokter tuh? Oke. Jadi pelajaran-pelajaran itu sebenarnya tergantung kita melihat untuk masuk ke fakultas kedokterannya, berarti pada saat admission-nya berarti ya pada saat application-nya, atau nanti pelajaran-pelajaran yang menunjang pada saat kita udah masuk ke fakultas kedokteran. Nah, jadi kalau misalnya memang fokusnya kayak sekarang karena masih SMA untuk masuk ke fakultas kedokteran, ya berarti mata pelajaran yang nanti akan diujikan di ujian masuk itu ya penting semua. Karena kalau kita ngomongin strategi, kita tahu sendiri ya kalau fakultas kedokteran itu kalau di IPA itu adalah salah satu yang paling ketat. Jadi di mana ada peluang misalnya kalian itu kuat di mata pelajaran apa, itu ditingkatin aja gitu. Oke. Berarti lanjut dulu boleh. Nah, kalau terkait mata pelajaran yang nantinya bakal menunjang banget di fakultas kedokteran, ya menurut aku sih paling menunjang itu biologi dan sedikit fisika gitu. Biologi dan fisika gitu ya? Sebenarnya sedikit fisika, tapi sedikit aja. Tapi yang paling menunjang adalah sebenarnya biologi. Oke. Berarti kalau misalnya memang mau mempersiapkan diri jadi dokter, pertama tadi kalau misalnya soal application-nya, semua mata pelajaran yang memang diujikan itu penting untuk dikuasai. Dan kalau memang punya kelebihan di salah satu, itu bisa jadi advantage banget gitu ya untuk masuk di kedokteran, karena ya dari semua saluran ujian itu, mau dari yang undangan, mau dari yang SBM, mau dari yang ujian mandiri, itu juga memang semuanya pasti ketat bagian kedokteran gitu kan. Kedua itu adalah
kalau misalnya mata pelajaran yang memang menunjang untuk nanti menjadi dokter itu adalah biologi ya, seperti rahasia umum pada umumnya. Dan yang kedua ada sedikit fisika di situ, Ya, sesuatu yang saya tidak suka waktu sebenarnya SMA. sedikit fisika dan kimia juga sih. Cuman Oke, fisika dan kimia. Oke, berarti biologi dan sedikit fisika, kimia gitu ya. Nah, eh, kalau misalnya kita ngomongin soal intrakurriculum nih, sekarang kita pindah topik ya, soal apa namanya, mungkin in general ngomongin suka dukanya kuliah di jurusan kedokteran gitu. Apa sih yang paling susah dari kuliah di jurusan kedokteran? Mungkin tidak hanya mata kuliahnya ya, apakah format apa namanya, kegiatan belajar mengajarnya, atau misalkan mata kuliahnya itu sendiri juga bisa. oh ya, berarti ini susahnya dulu ya. Susahnya dulu, nanti kita simpan yang enaknya dari kedokteran itu nanti aja. Biar tahu dulu nih resikonya kalau jadi mahasiswa kedokteran itu apa. Oke, jadi kalau susahnya di Fakultas Kedokteran, Mm-mm. khususnya pendidikan dokter itu pertama mata kuliahnya itu banyak banget. Oke. Jadi beda dari fakultas-fakultas lain. Jadi kalau FK itu khususnya pendidikan dokter Mm-mm. ataupun kalau perawat juga sama sih. Dia itu Mm-mm. pakai sistemnya sistem blok. Oke, sistem Nah, blok. Nah, sistem blok itu apa tuh? Biar mungkin ada yang belum tahu bisa tahu. nah, jadi di sistem blok itu kita udah ditentuin belajar Mm-mm. apa aja untuk semester itu gitu. Mm-mm. Jadi di satu semester ada 3 blok. Misalkan blok satu adalah sistem muskuloskeletal, berarti Mm-mm. kita nanti belajar otot-otot dan tulang. Berarti Mm-mm. terus setelah 6 minggu itu kan blok satu selesai. Oke. Terus lanjut ke blok 2. Ntar sistem apalagi yang beda, misal sistem respirasi, nanti blok Mm-mm. 3 sistem jantung seperti itu. Nah, berarti setiap antara blok itu, blok 1 dan blok 2 pasti ada ujiannya gitu. Oke. Berarti, Nah, dan ngomong-ngomong mm-mm. ujian, Iya. jadi di Fakultas Kedokteran di setiap blok itu kan pasti ada banyak praktikum-praktikumnya. Mau itu Oh. praktikum anatomi, praktikum histologi, fisiologi. Nah, di setiap banyaknya praktikum itu ada lagi ujian. Mm-mm. Nah, jadi kalau udah omongin ujian berarti udah tahu lah ya kesimpulannya apa. Kalau anak Mm. fakultas kedokteran itu berarti banyak ujiannya, sehingga harus banyak belajar kayak gitu. Oke. Nah, berarti coba di-summarize dulu dari sistem blok ini ya. Mungkin biar pada tahu juga, mungkin kalau misalnya yang tidak anak kedokteran atau belum punya interest di kedokteran mungkin belum tahu gitu. Kalau misalnya perkuliahan kedokteran itu beda sistem belajarnya sama jurusan yang lain, dimana kalau jurusan yang lain itu kayak misalkan mungkin jurusanku atau jurusannya Iren tadi, kita punya ujian itu di minggu khusus, yaitu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester gitu. Nah, tapi kalau kedokteran itu tidak mengikuti format ujian pada umumnya, tapi mereka pakai sistem blok yang setiap 6 minggu gitu ya ujiannya. Selain itu juga ada ujian-ujian di praktikumnya tadi. Berarti bisa disimpulkan pertama yang tidak enak dari jurusan kedokteran itu adalah ujiannya sangat banyak gitu ya. Ya. Nah, kalau mata kuliah nih, kira-kira yang paling susah apa sih? Mata kuliah ya, sebenarnya mata kuliah itu tergantung orangnya sih. Kalau untuk tahun pertama, khususnya di UGM ya, karena kan aku kuliah di UGM, itu ada mata kuliah anatomi. Nah, itu paling susah sih, menurutku paling challenging, karena kita dituntut untuk mengingat semua struktur anatomi dari kepala, ujung rambut, sampai ujung kaki tuh. Apa aja namanya, lokasinya, letaknya, fungsinya. Nah, itu agak susah. Untuk yang lain-lain ya sebenarnya kalau misalnya kita ngerti tentang biologi ataupun fisika, misalnya pada mata kuliah fisiologi, itu ya kalau kita baca dan mengerti sebenarnya bisa aja sih. Jadi menurutku yang susah itu mengingatnya sih. Hafal-hafalannya itu lumayan susah di awal-awal. Tapi nanti kalau udah hafal, memang udah terbiasa, nanti udah bisa gitu. Udah gampang lagi jadinya. Dan mungkin karena hafalannya banyak itu kali ya, jadi sistemnya juga dibikin blok supaya make sure dari tahun pertama tuh udah hafalannya tuh udah terbentuk dulu gitu. Iya, sebenarnya fungsi dari sistem blok itu adalah biar mahasiswa kedokteran itu
lebih fokus belajarnya. Jadi setiap satu blok itu kan belajarnya khusus untuk sistem itu aja gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Nggak misalnya kita lagi belajar sistem respirasi, loncat ke sistem misalnya gastrointestinal gitu. Oke, oke. Nah, berarti sama kesimpulan keduanya tadi adalah untuk tahun pertama mungkin yang susah itu adalah anatomi ya, karena harus ngafal semuanya. Tapi kalau di luar itu, asalkan memang hafalannya udah kuat, basisnya udah ada, foundationnya juga, untuk nanti yang terusnya asalkan paham bisa-bisa aja gitu ya. Iya. Dan kuncinya di kedokteran itu sebenarnya dosen-dosen itu nggak gimana ya, beda sama sistem SMA sih. Sebenarnya sistem kuliah sama SMA tuh secara general, secara luas tuh sama. Jadi dosen-dosen itu bukan tipe yang spoon feed atau kasih kalian materi apa untuk dipelajari gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter sendiri, cari tahu gimana cara kalian belajar yang bagusnya kalian itu gimana, terus resource-nya dari mana. Nah, itu kalian harus cari tahu sendiri gitu. Nah, oke, berarti itu penting juga tuh. Berarti untuk teman-teman mungkin ini nggak cuma di kedokteran kali ya, di perguruan tinggi secara general itu dosennya tidak seperti guru-guru di SMA mungkin yang akan memberikan materi dan udah kita tinggal belajar dari situ aja. Jadi kita harus bisa juga memanage gimana kita bisa belajar sendiri dan mungkin ada possibility topiknya itu akan di luar dari yang udah ada gitu. Jadi kita harus ready juga cari bahan-bahan bacaan sendiri gitu. Nah, sekarang mungkin kita ke bagian yang enaknya deh. Dari Fakultas Kedokteran, apa nih yang bisa dibilang advantage-nya jadi mahasiswa kedokteran tuh apa sih? Oke, untuk advantage-nya pertama, nggak bisa dipungkiri juga ya, karena ketetatannya tinggi banget tuh pas masuk. Nanti kalau ada di keluarga tanya masuk kuliah apa, kedokteran, nah itu pun pasti pada diomongin, wih masuk kedokteran, bangga jadinya. Pride gitu ya berarti ya? Pride, betul. Yang kedua, kalau misalnya ada dari keluarga yang sakit, atau misalnya sekedar cek lab darah aja tuh pasti bakal tanya ke kalian gitu nanti pas kumpul-kumpul. Nah, otomatis nanti kalian bakal jadi relatable banget lah di keluarga gitu. Dari teman-teman juga nanti bakal banyak yang tanyain. Terus di kedokteran juga bakal mengasah kayak skill empatinya, sosialnya, komunikasinya. Karena kan nanti kan berhubungannya dengan pasien atau dengan masyarakat umum. Jadi nanti soft skill kayak gitu bakal diasah banget nanti di Fakultas Kedokteran. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut dulu, aku ingetin lagi kalau ada yang mau bertanya, bisa ya langsung di drop di link Pigeonhole-nya. Linknya aku post lagi deh di kolom chat. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di sana. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan gitu, nggak lupa gitu. Bisa kita langsung jawab nanti pas di sesi Q&A. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal kegiatan ekstrakurikulum nih, yang di luar dari mata kuliah, di luar akademik. Kalau di FK itu apa aja sih? Karena kan mungkin gini ya, banyak persepsi bahwa kalau udah kuliah kedokteran tuh biasanya nggak akan ikut organisasi lagi karena udah time consuming banget nih pendidikan kedokterannya. Tapi menurutku tuh salah gitu loh, karena banyak banget juga teman-temanku yang anak FK tuh banyak kegiatan organisasinya. Nah, mungkin dari Chris sendiri bisa memberikan perspektifnya tentang gimana sih kehidupan di luar akademiknya mahasiswa kedokteran yang masih di kampus gitu ya. Iya. Ya, jadi benar banget kalau misalnya mahasiswa kedokteran itu pasti ada kegiatan lainnya selain belajar kedokteran. Kalau enggak ya mahasiswa kedokteran stres semua jadinya kan. Nah, di FK UGM sendiri itu ada beberapa organisasi sebenarnya. Mau itu organisasi yang relate dengan kedokteran ataupun relate dengan hobi-hobi. Jadi kalau di bidang kedokteran itu ada organisasi kayak AMSA, itu kepanjangannya Asian Medical Student Association, atau CIMSA, Center for Indonesian Medical Student Activities. Nah, nanti di situ itu biasanya mahasiswa di dalam organisasi itu fokusnya ada beberapa proker, misal di bidang human rights, terus di bidang sexual health, atau di bidang public health,
atau di bidang medical education itu sendiri. Nah, jadi di situ mahasiswa FK bisa mengembangkan potensi mereka, walaupun mereka belum jadi dokter ya, tapi mereka bisa mengembangkan potensi mereka lah untuk di bidang kesehatan. Nah, kalau yang organisasi yang hobi juga ada, kayak misalnya organisasi yang pecinta alam, tim futsal, tim basket, nah itu juga masih ada. Jadi jangan dibilang mahasiswa kedokteran itu gak ada kehidupan, kerja cuma belajar, nggak juga. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi pengen main, kita lagi pengen berorganisasi, ya itu bisa juga. Oke, oke. Nah, kalau misalnya ngomongin prospek nih, mungkin agak beda ya sama Iran tadi. Karena kan kalau Iran tadi, cabangnya tuh banyak gitu. Kalau misalnya di fakultas hukum, atau mungkin fakultas lainnya juga banyak gitu percabangannya. Tapi kan kalau ngambil pendidikan dokter ini sudah lebih spesifik gitu ya. Memang tujuan akhirnya adalah menjadi dokter gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya mau jadi dokter, apa sih yang kira-kira kita tuh harus persiapkan gitu selain di luar menjaga nilai di akademiknya juga performanya bagus gitu ya? Iya, ya. Jadi sebelumnya aku mau lurusin dulu ya, maksudnya lulus dari fakultas kedokteran itu belum tentu akan jadi dokter. Jadi tergantung orangnya itu suka di bidang apa. Jadi di dalam kedokteran itu ada beberapa cabang juga. Ada yang suka misalnya di bidang public health, nanti dia bisa jadi yang fokusnya ke public health. Bisa jadi birokrat, bisa jadi expert di bidang epidemiologi, atau pencegahan, kayak gitu. Kayak misal di fase pandemik sekarang, kan yang sebenarnya yang bekerja keras itu bukan cuma dari nakesnya, bukan dari tenaga kesehatannya, tapi dari ahli-ahli epidemiologi juga berturun tangan tuh, gimana strategi yang bagus untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, itu mereka yang bertanggung jawab. Atau juga yang membuat kebijakan, kayak di Menteri Kesehatan itu kan juga ada kerjanya, ada yang dokter, ada yang lulusan dokter tapi fokusnya ke public health, seperti itu. Nah, untuk apa yang harus, tadi apa pertanyaan, apa yang harus di selain menjaga performa akademik, ada nggak hal-hal lain yang perlu dipersiapkan untuk menjadi dokter gitu? Ya, ada. Jadi yang jelas pertama, mentalnya harus kuat. Karena ya kayak tadi, di kedokteran itu ibaratnya selesai satu ujian, berarti nanti akan ada lagi lebih banyak ujian yang akan datang gitu, 1.000 lagi, 20.000 lagi. Ya, jadi pertama-tama mental harus siap. Ketika gagal pun ya bukan berarti kita tuh bodoh gitu loh. Di kedokteran itu kalau misalnya kita gagal itu biasa aja. Jadi mungkin memang belum siap lulus gitu. Terus selain itu relasi sih. Relasi juga penting. Kenapa? Kayak misal nanti kita misalnya kita mau jadi spesialis gitu. Jadi kita lulus kedokteran, fakultas kedokteran kan nanti jadi dokter umum tuh. Kalau kita mau jadi spesialis kan kita harus ada relasi. Misalnya kita mau nanya-nanya, ini misalnya spesialis anak itu ngapain aja sih? Apa yang harus disiapin? Nah, itu kan juga harus ada relasinya gitu. Oke, berarti ini ada yang berulang ya dari yang dibilang sama Iran tadi juga. Yang pertama tuh adalah persiapan mental untuk stresnya, supaya stress manajemennya harus bagus, karena sepertinya ini di semua jurusan juga, berarti kayak harus bisa memanage stresnya dengan baik supaya nggak gampang burn out gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita ngomongin kedokteran dengan sistem bloknya yang tadi, yang ujiannya datang, setelah itu ada ujian lagi, berarti akan lebih intens juga gitu untuk mahasiswa kedokterannya. Dan yang lain itu, yang kedua adalah tadi juga sama, relasi itu penting gitu ya, berarti building connection selama perkuliahan itu penting gitu. Dan makanya tadi di FK itu juga banyak organisasi-organisasi juga yang ujung-ujungnya akan membantu kita juga untuk jadi wadah building connections juga gitu pada akhirnya. Ya, nah ada satu lagi yang penting dan juga harus dipersiapkan juga. Yang penting ini ya yang terakhir itu dana. Jadi kita tahu sendiri kalau mau sekolah di fakultas kedokteran itu harus mempersiapkan dana yang cukup, karena kan pertama kita kuliah di FK itu paling lama tuh. Untuk sarjananya ya standar 3,5 sampai 4 tahun lah lulus. Setelah itu ada koas lagi 2 tahun. Setelah koas itu ada lagi internship 1 tahun.
Jadi total kalian kuliah di FK dan sampai dokter itu sekitar kurang lebih 7 tahun. Itu kalau misalnya semua lancar. Kalau nggak lancar kan nanti bisa lebih lama lagi. Jadi yang harus dipersiapkan dari awal itu kalau mau ke FK itu harus siapin dananya juga harus cukup. Oke, nah ini juga penting nih berarti kalau misalnya mau masuk fakultas kedokteran memang karena dari nature waktu tadinya tuh yang paling lama ya, maksudnya dalam kondisi kondisi normalnya saja sudah yang paling lama gitu. Berarti memang harus dipersiapkan biaya yang dipersiapkan juga nggak akan sama dengan fakultas lain yang mungkin setelah 3,5 sampai 4 tahun lulus sudah gitu. Sementara ini masih ada kelas lagi, masih ada internship juga. Jadi harus dipikirkan juga biaya hidup dan biaya pendidikan selama 7 tahun itu kurang lebih gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini tipsnya penting juga nih berarti kalau misalnya masuk kedokteran berarti tadi 3 ya yang harus diperhitungkan tuh manajemen stres, kedua juga relasinya, sama yang ketiga hitung-hitungan soal biaya pendidikannya. Nah mungkin ada lagi nggak nih pesan untuk yang mau ngambil jurusan kedokteran? Pesan-pesannya? Untuk pesan-pesannya kalau mau ambil jurusan kedokteran yang pertama ya harus rajin juga sih, jangan nggak rajin, jangan stop di masuk ke fakultas kedokterannya. Karena banyak dari orang-orang yang udah masuk FK itu cuman hype di awal-awal doang bisa masuk FK. Keberlanjutannya itu nggak jelas, jadi tetap harus semangat pas udah keterima masuk fakultas kedokteran itu tetap harus semangat, rajin belajar, karena nanti pada saatnya kalian praktek jadi dokter, yang kalian hadapi itu manusia, pasien kalian sendiri. Jangan sampai kalian mencorengi nama dokter Indonesia dan juga kalian membahayakan pasien kalian, manusia gitu. Oke. Terus pesan-pesan berikutnya, pesan lainnya itu jangan pernah patah semangat gitu. Kalau ibaratnya kita harus belajar dari pas kita masih bayi. Pas kita masih bayi kan kita nggak bisa jalan tuh. Kita dari ngerangkak ke jalan, itu kan kita pasti jatuh terus. Tapi pada ujung-ujungnya kita bisa jalan kan. Nah, jadi jangan karena satu adversity, satu kegagalan, kita nyerah di tengah jalan. Karena kan itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang juga. Ya gitu. Oke. Pesan motivasi untuk anak-anak SMA. Iya, yang mau masuk FK ya, berarti ini pertama harus rajin nih, karena jangan hanya panasnya pas lagi persiapan SBM-nya saja, atau pas lagi mengincar mau jadi gelar mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kedokterannya, tapi saat sudah menyandang gelar mahasiswa kedokteran itu pun masih harus terus dijaga gitu, harus sustainable terus, kerja kerasnya sampai akhir gitu, makanya harus rajin. Dan yang kedua, kalaupun memang ada gagal, jangan patah semangat gitu ya, harus gimana caranya belajar biar bisa bounce back lagi, karena ya kayak kita belajar dari awal dari merangkak akhirnya bisa jalan juga, awalnya dari nggak bisa akhirnya jadi bisa gitu. Oke, nah mungkin kita lihat dulu apakah ada pertanyaan, atau mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh, bisa ketik di kolom chat atau mau nanya dengan on cam juga boleh. Maksudnya lewat mikrofon. Di Pigeonhole ini nggak ada ya, belum ada yang mau nanya lagi. Ada yang mau nanya mungkin dari kolom chat atau nanya bisa open mikrofonnya aja. Kalau nggak ada mungkin aku mau sharing dikit ya tentang... Boleh. Sembari kita nunggu ada yang mau nanya. Ya. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung diketik aja di kolom chat. Nanti kalau ada pertanyaan kita jawab setelah kelar sharingnya. Gimana boleh? Nah, jadi aku mau konekin dari segi medis dan juga cara belajar nih. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bilang kenapa sih aku belajar tapi nggak masuk otak gitu ya. Nah, ternyata di otak kita itu udah didesain sama Tuhan, itu ada namanya area memori, atau di otak itu ada namanya hipokampus. Nah, kalau kalian cek di internet adanya namanya circuit of Papez. Nah, sebenarnya di rangkaian-rangkaian otak untuk memori itu sebenarnya itu rangkaian itu kayak loop gitu. Jadi dia kayak loop, kayak ring. Nah, semakin kita masukin informasi dan semakin kita
bikin dia sensitisasi ya, ibaratnya kita kasih stimulus terus, maka aliran kelistrikan di otak untuk memori itu makin cepat gitu. Sehingga kesimpulannya, kalau misalnya kalian susah buat hafal atau susah buat mengerti sesuatu, itu solusinya ya cuma satu. Kalian ulangi terus. Kalau kalian stop di tengah jalan, ibaratnya kalian harus bangkitin lagi, kelistrikannya itu akan lebih sulit lagi daripada kalian coba lagi gitu. Oh, oke. Berarti harus ada stimulusnya, harus continue gitu ya, supaya supaya gampang supaya otaknya terlatih untuk menerima informasi gitu nggak sih? Iya. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Bisa ketik di kolom chat, atau kalau misalnya mau lewat Pigeonhole juga bisa, atau kalau misalnya mau open microphone juga bisa. Ada nih yang mau nanya lagi, bisa mungkin nanya ke yang tadi, ke Iran juga, atau dengan yang dari kedokteran Chris juga bisa. Oke, ini ada pertanyaan baru lagi nih. Bentar, aku mau terima orang masuk dulu ya. Oke, pertanyaan banyak nggak sih yang mau jadi dokter? Di sini ada yang mau jadi dokter, mungkin kayak harusnya ada sih, karena ini kan seri ini edisi yang hari ini kan khusus kedokteran dan hukum gitu ya. Dan besok ada lagi dengan jurusan yang lain. Jadi kemungkinan besar ini harusnya ada ya yang mau jadi dokter di sini. Oke, mungkin kita jawab pertanyaannya dulu. Ini mungkin pertanyaannya agak general ya, tidak hanya ke kedokteran atau ke hukum gitu. Kalau kuliah di UGM, apakah sistem biayanya menggunakan UKT? Kemudian sistem UKT itu bagaimana? Mungkin aku jawab juga bisa sih ya kalau soal ini. Ya UGM itu pakai sistemnya UKT, jadi nanti ada tingkatannya gitu. Jujur kalau misalnya tingkatan yang paling baru aku kurang paham, karena setiap tahun itu ada update-nya gitu, tingkatan UKT. Tapi basically itu tingkatannya ada dari yang UKT paling rendah, itu nanti akan disesuaikan kayak ada ada levelnya berdasarkan penghasilan orang tua. Nah, nanti itu akan dibuktikan dengan banyak dokumen-dokumen gitu, akan disesuaikan dengan banyak dokumen. Misalkan ada dokumennya itu nanti dokumen surat hasil penghasilan orang tua, ada juga nanti bahkan bisa sampai diminta juga kayak kalau misalnya minta keringanan, itu nanti harus minta surat dari RT RW juga, dan harus ada foto tempat tinggal dan lain-lain. Intinya nanti akan diminta banyak dokumen untuk memverifikasi apakah kamu tuh masuk ke dalam golongan UKT yang tepat gitu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata kamu tidak masuk ke golongan UKT yang tepat, kamu bisa istilahnya minta appeal gitu ya, minta ditinjau kembali. Nah, itu nanti juga ada prosesnya sendiri. Tapi intinya adalah kuliah di UGM, iya betul pakai sistem UKT, dan UKT itu intinya ada golongan-golongannya berdasarkan jumlah penghasilan dari orang tua gitu. Jadi disesuaikan dengan masing-masing keadaannya seperti apa gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Iren atau Chris tentang UKT? Enggak sih ya. Berarti ya itu sih, intinya UKT itu semua orang bayarnya nggak sama gitu. Jadi memang bayarannya itu berbeda. Kecuali mungkin kalau misalnya ada di sini yang mau ngambil International Undergraduate Program, kalau itu sama semuanya UKT-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, di Pigeonhole nggak ada, di kolom chat juga nggak ada. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Sebelum kita tutup nih sesinya. Halo Kak, siang. Halo. Dengan siapa nih? Lydia. Widya. Oke. Gimana Lydia? Mau tanyakan kalau aku sendiri dari kelas bahasa budaya. Iya. Kira-kira itu jurusan apa aja yang bisa diambil kalau misalnya mau lintas jurusan?
otomatis kan karena basicnya bahasa budaya, jadi jurusan yang diambil itu otomatis jadi lebih sedikit. Oke. Berarti pertanyaannya adalah kalau dari jurusan bahasa itu gimana nanti jurusan apa aja yang bisa diambil gitu ya? Iya, makasih. Iya, sama-sama. Ini Lydia yang aku sering hubungin nggak sih? Iya. Oh, halo. Halo, Kak. Oke. Iya, mungkin ada yang mau jawab dulu atau gimana? Aku jawab deh. Boleh. Kalau misalnya kamu dari ini ya, dari mana jurusan budaya? Bahasa. Budaya dan bahasa ya. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke pilihan kamu tuh mau ngambil karir yang kayak gimana. Kalau misalnya mau lanjutin ke ke bagian budaya dan bahasa ini bisa masuk ke FIB, dan ini tuh fakultas ilmu budaya dan bahasa juga, jadi banyak belajar tentang sastra apa. Ada sastra Korea, sastra Jepang, sastra Rusia juga ada, dan juga yang terkait dengan kayak antropologi. Nah, tapi nggak membatasi kalau kamu mau masuk jurusan yang lain. Soalnya kan kita kan ada SBMPTN itu sebenarnya ini general banget kan. Yang dikasih itu mirip-mirip sama kayak UN ya. Mirip-mirip sama UN. Jadi ini nggak ngebatasin kamu tuh mau masuk jurusan mana. Tapi balik lagi ke kamu mau ngambil karir yang bagaimana. Aku sukanya tuh belajar apa. Oke. Betul banget. Kalau aku mau tambah dikit ya. Jadi mungkin kesimpulannya itu apa yang kalian belajarin pada saat SMA, pada saat kuliah nanti juga itu nggak harus nanti pada kenyataannya kalian kerja sebagai itu juga. Jadi kita nggak pernah tahu nanti kita ke depannya itu kerjanya apa. Yang penting kalian mulai dari sekarang itu pikirin dulu kalian mau besarnya mau jadi apa gitu. Kalian mau kerja apa. Dari situ nanti kalian baru bisa pilih jurusan apa yang kira-kira kalian mau pilih. Lalu pikirin juga prospek kerjanya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada orang kerja di bagian kuliah di bagian teknik kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan nanti pada saat kerja itu dia kerjanya di bagian manajemen atau bagiannya di bagian desain atau apa gitu. Jadi tergantung keahliannya sih. Oke. Nah, kalau dari aku mungkin aku mau nambahin juga karena aku tuh banyak temen juga yang lintas jurusan kayak gitu. Kebetulan aku juga waktu SMA sebenarnya ngambil jurusannya IPA, tapi ujung-ujungnya kuliahnya di hubungan internasional gitu. Nah, temanku juga banyak, kebetulan ada juga yang dia jurusannya juga bahasa atau budaya gitu dari SMA 1 Sidoarjo kebetulan. Itu juga kuliahnya akhirnya di FEB UGM, jurusannya manajemen. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya kalau misalnya memang apa yang dipelajari pas SMA itu tidak sesuai nanti dengan apa yang mau diambil di kuliah, itu bisa-bisa aja gitu lintas jurusan. Cuman yang harus dicatat mungkin kalau misalnya memang mau lintas jurusan gitu ya, bebannya nanti akan lebih berat karena ketika SBM nanti kamu akan belajar pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah sehari-hari. Karena kamu kan misalkan kalau ngambil bahasa berarti kalau misalnya mau lintas jurusan ke yang soshum atau misalnya kalau lintas jurusan ke yang saintek itu kan berarti harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang di luar yang sehari-hari belajar gitu. Istilahnya kalau misalnya udah beda jurusan gitu ntar ilmu pengetahuan campuran gitu ya jadinya. Nah, itu bebannya akan lebih berat. Jadi memang kalau misalnya mau ngambilnya memang lintas jurusan itu harus persiapannya lebih banyak juga dan lebih giat juga karena beban kerjanya pasti lebih banyak nanti. Karena persiapannya harus dari pelajaran-pelajaran yang di luar itu gitu. Dan mungkin aku tidak menyarankan 100% harus langsung ikut bimbel gitu ya. Mungkin kan orang beda-beda. Ada yang memang harus ikut bimbel karena tidak bisa belajar sendiri dengan ritme dan waktu yang sesuai dengan komitmen gitu. Makanya butuh bimbel. Atau kalau misalnya memang kamu bisa nyaman belajar sendiri, bisa juga gitu. Misalkan kayak beli soal-soal atau misalkan buku kerjaan tryout dan lain-lain gitu, dan akhirnya bisa
kerjain sendiri. Tapi kuncinya itu sih, kamu harus tahu diri kamu dulu. Kalau misalnya memang kamu ngerasa bisa menentukan komitmen sendiri dan belajar sendiri, nggak bimbel tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang butuh bantuan banget, misalkan kayak perlu belajar yang di push, ada orang lain juga gitu yang ada ritmenya, yang nggak cuman kita yang ngedesain, mungkin bisa consider ngambil bimbel juga gitu. Lydia tapi kalau nggak salah mau masuknya HI kan ya? Iya Kak, tapi masih sempat ada jurusan lain berpertimbangan nyari pekerja juga sih. Iya. Jadi menurutku ya itu sih bisa dipikirkan dari sekarang aja. Sekarang masih kelas 11 berarti ya? Apa 12? Iya, masih kelas 11. Masih kelas 11 kan masih ada 1 tahun lagi nih. Masih bisa dipakai untuk mempersiapkan persiapannya gimana gitu nanti. Kalau misalnya kelas 12 memang mau ngambil lintas jurusan, berarti memang harus dibagi. Karena itu nanti akan kamu lakukannya di luar jam sekolah gitu. Karena kalau misalnya lintas jurusan, berarti kamu harus menyiapkan waktu sendiri untuk belajarnya gitu. Kalau boleh tahu, dia jurusan lainnya rencananya mau ngambil apa? Lebih tertarik ke kalau nggak HI mungkin psikolog sih ya. Oh. Jadi nggak terlalu suka sama yang hitungan, lebih ke hafalan. Oke. Kalau nggak salah psikologi UGM itu masuknya ke IPA ya? Enggak, ada ini sendiri. Oh IPS, oke. Nah berarti soal pengetahuan sosumnya harus mulai dibaca-baca lagi tuh kalau mau persiapan ke situ. Iya sih Kak, soalnya dari jurusan bahasa sendiri nggak ada yang benar-benar paten, adanya cuma sosum sama santek. Oh oke. Iya benar. Oke. Iya berarti bisa jadi bahan pertimbangan ya. Mungkin yang lain juga di sini ada yang kayak gitu. Mulai dari sekarang kalau yang masih kelas 11, apalagi kalau misalnya masih kelas 10 juga nggak apa-apa sih mulai dipersiapkan, karena kalau dikebut gitu ya untuk lari sprint baru di kelas 12 dipersiapin tuh bakal capek banget gitu. Kalau memang dipersiapkan dari sekarang nanti bebannya lebih bisa dicicil. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Sama Kak, satu lagi sempat kayak ngerasa salah jurusan gitu nggak sih? Gimana? Pernah ngerasa salah jurusan nggak? Kan kayak banyak banget kasus yang kayak waktu semester berapa, oh ternyata salah jurusan, pada akhirnya mereka ngulang lagi dari awal. Kan cukup pemborosan uang dan semacamnya ya. Iya, betul. Nah, kebetulan kamu bertanya dengan orang yang tepat, karena saya mahasiswa pindah jurusan. Aku dulu tuh masuknya di UGM itu di Fakultas Biologi, akhirnya pindah ke hubungan internasional, nggak nyambung kan. Nah, intinya tuh sebenarnya sih adalah riset baik-baik sih fakultas yang kamu tuju tuh seperti apa, dan itu nggak cuman sekedar materinya aja ya. Karena kalau soal materi aja mungkin UGM itu udah salah satu yang terbaik atau bahkan yang terbaik di Indonesia gitu. Cuman dari segi yang lain, dari fasilitas, dari lingkungannya seperti apa, itu juga harus ditinjau lagi supaya kamu benar-benar bisa belajarnya itu nanti sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan gitu. Karena banyak banget hal-hal yang mungkin kamu baru tahu ketika kamu udah nanya sama orang yang pernah kuliah di sana. Jadi kalau misalnya punya kenalan yang memang sudah kuliah di jurusan yang kamu pengen tuju, bagus banget kalau kamu bisa kayak tanya-tanya semuanya ya, gak cuma dari segi akademisnya gitu, dari lingkungannya, dari fasilitasnya atau semuanya itu apakah memang sesuai dengan ekspektasi kamu atau tidak. Kalau misalnya memang tidak, berarti dari sekarang mungkin bisa diancang-ancang untuk pindah ke yang lain gitu. Tapi perlu dicatat kalau aku pindah ke HI itu bukan karena bukan tiba-tiba juga gitu ya. Di waktu SMA tuh pas SNMPTN aku daftarnya HI, cuman karena aku dari IPA susah gitu untuk pindah loncat ke HI gitu. Jadi sebenarnya bukan tiba-tiba banget, cuman akhirnya pindah gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Dari yang lain?
Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, berarti untuk sesi 1 hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Jangan lupa di sesi kedua besok ada sesi lanjutannya juga. Besok kita akan membahas tentang dari Fakultas Kehutanan dan juga dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan kami juga ada menyediakan podcast bagi siapa tahu ada yang tertarik untuk mempelajari isu-isu lebih lanjut tentang materi-materi yang bisa disampaikan dari masing-masing fakultas. Linknya nanti aku post di sini. Sudah ada di kolom chat dan juga ada juga di kolom nanti di grup WhatsApp juga aku post gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih tertarik nih misalkan mendengarkan isu-isu yang tentang berhubungan dengan jurusan-jurusannya, nanti bisa didengarkan podcastnya di sana langsung gitu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk partisipasinya di sesi pertama. Kalau misalnya besok mau ikut di sesi kedua, silahkan di jam yang sama juga. Nanti linknya aku drop di grup WhatsApp gitu. Terima kasih juga untuk Iren, terima kasih juga untuk Chris sebagai narasumber hari ini. Kalau begitu acaranya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore Good luck. semuanya. Terima kasih kakak. Good luck ya yang masih menentukan jurusan. Masih nggak sih meetingnya, rapatnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Udah dipercetakan. Masih ya rapatnya? Kayaknya masih deh, coba ya, join ya. Apa? Bentar, ini aku screenshot dulu buat logbook bodong. Kenapa nggak yang... Oh, ini briefing berarti ya? Iya, ini briefing. Aku udah nge-tag tadi 3 jam, 2 jam ya. Sama ini ntar 2 jam lagi. Oke. Udah belum? Udah. Masuk room kali ya, room yang satu lagi. Oke. Aku ini ya, aku izin. Oke, dah. Profesor, bye-bye. Bye-bye.